Konstantiniye elbet bir gün fetholunacaktır. Onun askeri ne güzel askerdir. Konstantinopolis'i dinsizlerin eline bırakamayız. Kurtuluşu papaya yaranmakta gören bir imparator inançlarımızı nasıl savunur? Bu surları aşacağımızı biliyorum. Şehadet şerbetini içmeyeceğiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial, telah banyak peperangan besar yang mengisi perjalanan dalam sejarah Islam. Tentunya perjalanan panjang itu pun telah dilalui oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan para kaum muslimin dalam memperjuangkan Islam dari masa ke masa. Penyebaran Islam dan penaklukan wilayah pun sukses dilakukan oleh para pejuang Islam, salah satunya menaklukkan Konstantinopel. Ada beberapa hadis yang memotivasi dalam menaklukkan Konstantinopel. Di antara hadis yang berkaitan jihad Konstantinopel adalah hadis dari Abu Qabil. Ia berkata, "Kami berada di sisi Abdullah bin Amr bin Ash dan beliau ditanya tentang mana kota yang dibuka terlebih dahulu, apakah Konstantinopel ataukah Romawi? Maka beliau meminta untuk diambilkan sebuah kotak, lalu beliau mengeluarkan sebuah kitab lalu berkata Abdullah bin Mas'ud, tatkala kami bersama Rasulullah SAW untuk menulis, tiba-tiba beliau ditanya, manakah kota yang terlebih dahulu dibuka, apakah Konstantinopel ataukah Romawi? Maka beliau menjawab, yang dibuka terlebih dahulu adalah kota Heraklius, yaitu Konstantinopel. Hadis riwayat Ahmad Ad-Darimi Al-Hakim. Dan dalam riwayat lain, dari Abdullah bin Bishr Al-Ghonawi, ia berkata, bapakku telah menceritakan kepadaku, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu. Imam Al-Hakim berkata, sanadnya sahih dan disepakati oleh Az-Zahabi. Hadis ini membakar semangat juang kaum muslim pada tiap generasi untuk membebaskan negeri itu. Dan memang upaya penaklukan Konstantinopel memakan waktu yang sangat panjang dan perjuangan yang tak ringan. Upaya pembebasan Konstantinopel setidaknya dilakukan sebanyak 8 kali oleh umat Islam. Muhammad Farid Bik dalam buku Tarikh Ad-Daulah Al-Aliyah Al-Utsmaniyah bahkan menyebut sebanyak 12 kali. Dan yang ke-12 itu dilakukan Muhammad Al-Fatih. Di usianya yang sangat muda, beliau mampu menaklukkan Konstantinopel di Romawi Timur. Sosoknya layak menjadi teladan berkat kejeniusan dan keberaniannya. Berikut ini ulasan lengkap penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Mehmet tahta ilk çıktığında henüz 12 yaşındaydı. Biografi Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ialah Sultan Muhammad II atau Mehmet II yang lahir pada tahun 1429 Masehi atau 833 Hijriah. Sultan ke-7 dari dinasti Utsmaniyah, diberi gelar Al-Fatih dan Abu Al-Khairat. Beliau memerintah selama 30 tahun dengan memperoleh kebaikan serta kemenangan bagi orang Islam. Ia memerintah Daulah Utsmaniyah setelah Sultan Murad II wafat pada tanggal 18 Februari tahun 1451 Masehi bertepatan dengan 16 Muharram tahun 855 Hijriah, sedangkan waktu itu beliau masih berumur kurang lebih 22 tahun. Selain berhasil menaklukkan Bizantium, ia juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Cihan devleti kurmak için
Gambaran umum Konstantinopel. Sahabat Buya Milenial, Konstantinopel dibangun oleh Konstantin pertama pada tahun 330 Masehi atau 200 tahun sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Negeri ini memecah kekuasaan Romawi menjadi Romawi Timur dan menjadi pusat penyebaran agama Kristen Yunani Ortodoks, sementara Romawi Barat menjadi pusat Kristen Katolik. Konstantinopel merupakan sebuah negeri indah, makmur yang menjadi salah satu simbol kedikdayaan berabad-abad lamanya. Kekaisaran Bizantium tegak kokoh menduduki singgasana kekuasaan yang menggoda semua penguasa kerajaan. Bahkan Napoleon Bonaparte, kaisar dan jenderal kebanggaan Prancis di abad 19, tidak sanggup menahan ungkapan hasratnya tentang negeri itu. Kalaulah dunia ini sebuah negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu negaranya, ujarnya. Penaklukan Konstantinopel. Defalarca duydu. En son babanızdan. Sağ olun İmparator Hazretleri. Biz yarım kalanı tam etmeye geldik. Sahabat Buya Milenial, proses untuk merebut kota yang masyhur pada masa Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur itu membutuhkan persiapan yang cukup lama. Langkah pertama yang Sultan Muhammad Al-Fatih lakukan untuk mewujudkan cita-citanya adalah melakukan kebijakan militer dan politik luar negeri yang strategis. Ia memperbarui perjanjian dan kesepakatan yang telah terjalin dengan negara-negara tetangga dan sekutu-sekutu militernya. Pengaturan ulang perjanjian tersebut bertujuan menghilangkan pengaruh kerajaan Bizantium Romawi di wilayah-wilayah tetangga Utsmaniyah baik secara politis maupun militer. Sultan Al-Fatih juga menyiapkan sekitar 250.000 prajurit yang siap jihad untuk mengepung Konstantinopel. Jumlah ini merupakan jumlah yang sangat besar jika dibandingkan jumlah tentara di negara lain saat itu. Dalam peperangan itu, Sultan Al-Fatih juga membawa meriam paling hebat pada masa itu. Saking beratnya, meriam itu harus ditarik oleh 60 ekor sapi sampai berada pada jarak 8 km Konstantinopel. Sebagaimana ia juga memperhatikan sisi maknawi dan menanamkan semangat jihad di dalam diri pasukannya, ia juga selalu mengingatkan mereka akan pujian Rasulullah kepada pasukan yang mampu menaklukkan Konstantinopel adalah tentaranya. Ini memberikan dorongan moral yang sangat kuat dan tiada tara di kalangan pasukannya. Ditambah kehadiran banyak ulama di tengah-tengah pasukan muslimin yang banyak memberi dampak demikian besar dalam menguatkan tekad pasukan dan menguatkan semangat jihad sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Profesor Dr. Ali Muhammad As-Solabi dalam Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Islamiyah menyebutkan, Sultan Muhammad Al-Fatih membangun benteng yang sangat strategis, Romali Hishard di wilayah selatan Eropa, di Selat Bosporus berhadapan dengan benteng yang pernah dibangun di masa pemerintahan Bayazid di daratan Asia. Tinggi benteng itu sekitar 82 meter. Maka jadilah dua benteng itu berhadapan yang dipisahkan jarak hanya 660 meter. Benteng ini mampu mengendalikan penyeberangan armada laut dari arah timur Bosporus ke arah barat dan mencegah bantuan yang akan menuju ke pihak musuh. Hal ini merupakan upaya Al-Fatih menyempurnakan syarat-syarat jihad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan." Quran Surah Al-Anfal ayat 60. Pada hari Kamis 26 Rabiul Awal tahun 857 Hijriah atau bertepatan dengan 6 April tahun 1453 Masehi, meriam-meriam itu pun mulai bergerak dari Edirne menuju ke dekat Konstantinopel dalam kurun waktu 2 bulan.
di mana proses itu dikawal ketat oleh sejumlah pasukan hingga akhirnya pasukan Utsmani yang dipimpin sendiri oleh Al-Fatih berhasil tiba di ujung Konstantinopel. Al-Fatih lalu mengumpulkan pasukannya kurang lebih 250.000 prajurit. Ia menyampaikan sebuah khutbah yang begitu kuat mendorong mereka semua untuk berjihad merebut kemenangan atau gugur sebagai syahid. Ia mengingatkan mereka untuk berkorban dan sungguh-sungguh bertempur saat berhadapan dengan musuh. Al-Fatih membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mendorong mereka untuk itu. Ia menyebutkan hadis-hadis Nabi yang memberikan kabar gembira akan penaklukan Konstantinopel. Merekalah sebaik-baik pasukan penakluk Konstantinopel yang diceritakan banyak riwayat, serta keutamaan yang akan didapatkan oleh pasukan dan panglima yang memimpin penaklukan tersebut, serta kemuliaan Islam dan kaum muslimin yang diraih dengan penaklukan tersebut. Seluruh pasukan menjawab itu dengan gemuruh tahlil, takbir, dan doa. Para ulama menyebar di tengah-tengah barisan pasukan untuk ikut serta bertempur dan berjihad. Suatu hak yang berpengaruh meningkatkan semangat mereka, hingga setiap prajurit tidak sabar lagi menunggu saat pertempuran itu demi menunaikan kewajibannya. Al-Fatih juga menyiapkan pasukan-pasukan alternatif untuk berjaga-jaga di belakang pasukan utama dan memasang meriam-meriam di depan pagar itu. Salah satunya yang paling fenomenal adalah meriam raksasa sultan yang dipasang di depan pintu Topkapi. Ia juga memasang beberapa kelompok pengawas dan pengintai di berbagai titik dan lokasi yang tinggi dan dekat dengan kota itu. Pada saat yang sama, armada kapal laut Utsmani mulai tersebar di perairan yang mengelilingi kota ini. Hanya saja mereka tidak berhasil mencapai Teluk Tanduk Emas disebabkan adanya rantai besar yang menahan kapal manapun yang akan masuk, bahkan menghancurkan setiap kapal yang berhasil mendekat masuk. Namun armada Utsmani mampu menguasai pulau-pulau yang ada di Laut Marmara. Sementara itu, pasukan Bizantium berusaha mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk melindungi Konstantinopel. Mereka mendistribusikan pasukannya di atas pagar-pagar benteng dan memperkuat penjagaan. Begitu juga pasukan Utsmani pun semakin menguatkan cengkramannya terhadap kota itu. Sejak hari-hari pertama pengepungan itu, dapat dipastikan akan terjadi pertempuran hebat antara pasukan Utsmani yang menyerang dan pasukan Bizantium yang bertahan. Pintu-pintu syahid pun mulai dibuka. Peperangan dahsyat pun dimulai. Benteng yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Bizantium itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Sejumlah besar pasukan Utsmani berhasil meraihnya, khususnya personal-personal yang ditugaskan berjaga di dekat pintu-pintu benteng. Meriam-meriam Utsmani mulai menembak dari berbagai titik menuju kota itu. Tembakan dan dentumannya yang menakutkan berperan besar dalam menanamkan rasa takut ke dalam hati orang-orang Bizantium. Bahkan ia juga berhasil menghancurkan beberapa pagar yang mengelilingi kota ini. Namun pasukan pelindungnya dengan segera membangun kembali pagar-pagar tersebut. Bantuan-bantuan salibis pun tidak putus-putusnya datang dari Eropa. Bantuan dari Genoa yang terdiri dari 5 kapal laut akhirnya tiba di sana dipimpin oleh Panglima Laut Gustanian, yang didampingi oleh 700 petempur sukarela dari berbagai negara Eropa. Kapal-kapal mereka mampu bersandar ke ibu kota Bizantium lama setelah menjalani pertempuran laut menghadapi kapal-kapal Utsmani yang mengepung kota. Kedatangan armada ini memberikan pengaruh yang besar dalam mengangkat semangat tempur pasukan Bizantium. Gustanian diangkat sebagai panglima umum bagi semua kekuatan pelindung kota tersebut. Kaisar Bizantium berusaha untuk menyelamatkan kota dan bangsanya dengan semua kemampuan yang dimilikinya. Ia terus memberikan tawaran-tawaran kepada Sultan agar ia mau menarik mundur pasukannya dengan imbalan harta atau ketundukan pihak Bizantium kepadanya atau tawaran-tawaran lainnya.
Namun Al-Fatih menolak tawaran itu dengan memberikan tawaran agar kota itu diserahkan saja kepadanya, dan dengan begitu ia berjanji tidak akan mengganggu penduduk dan gereja-gerejanya. Di antara kandungan surat yang dikirimkannya adalah, "Maka hendaknya kekaisaran Anda menyerahkan kota Konstantinopel kepadaku, dan saya bersumpah pasukan saya tidak akan mengganggu seorang pun dari penduduk kota itu, baik jiwa, harta, dan kehormatannya. Dan siapa yang mau tetap tinggal dan hidup di kota tersebut, maka ia akan aman dan selamat. Dan siapa yang ingin meninggalkannya kemana saja ia mau, maka ia juga akan aman dan selamat." Pada tanggal 18 April, meriam-meriam berhasil menaklukkan salah satu celah pada pagar-pagar benteng yang terletak di lembah Likus di bagian barat pagar tersebut. Maka pasukan Utsmani pun menerjang dengan penuh keberanian berusaha memasuki kota tersebut melalui celah tersebut. Mereka juga berusaha untuk memasuki pagar-pagar lain dengan menggunakan tangga yang mereka pasangkan padanya. Namun para prajurit Bizantium yang melindungi kota itu di bawah komando Gustanian mati-matian untuk melindungi celah dan pagar benteng tersebut. Pertempuran antara kedua belah pihak semakin berkecamuk. Sementara celah itu pun semakin sempit, akibatnya banyak anak panah, tombak, dan lemparannya mengenai kaum muslimin. Karena tempat semakin sempit, perlawanan musuh yang begitu kuat, dan gelap malam mulai menerjang, Al-Fatih mengeluarkan perintah kepada pasukan penyerang untuk mundur setelah mereka cukup memberikan rasa takut ke dalam hati musuh-musuh mereka, sembari menunggu kesempatan lain untuk menyerang. Sultan Al-Fatih kemudian memindahkan kapal-kapal dari tempat berlabuhnya menuju Teluk Tanduk Emas dengan cara menariknya melalui jalan darat yang terletak antara dua pelabuhan demi menjauhi benteng Galota, karena khawatir kapal-kapal itu akan terlihat oleh pasukan sebelah barat. Kapal-kapal itu pun berjalan dari Teluk Bosporus menuju daratan, di mana ia kemudian ditarik di atas kayu-kayu yang telah diminyaki sepanjang 3 mil hingga akhirnya tiba di titik yang aman untuk kemudian diturunkan ke Teluk Tanduk Emas. Pada malam itu, pasukan Utsmani berhasil menarik lebih dari 70 kapal laut dan menurunkannya di Teluk Tanduk Emas di saat musuh mereka sedang lalai. Mereka melakukan dengan cara yang belum pernah dilakukan kecuali oleh Muhammad Al-Fatih. Semua operasi itu berhasil dalam 1 malam. Pada tanggal 22 April, penduduk kota itu pun tiba-tiba terbangun pada pagi hari karena mendengar takbir pasukan Utsmani yang menggema dan teriakan-teriakan mereka yang semakin meninggi. Kini tidak ada lagi laut pemisah antara pasukan pembela Konstantinopel dengan pasukan Utsmani. Keberadaan kapal-kapal kaum muslimin di Teluk Tanduk Emas mempunyai peran besar dalam melemahkan semangat para prajurit pelindung kota itu yang membuat mereka menarik sejumlah kekuatan besar dari pasukan pelindung itu dari benteng-benteng lain. Kaisar Bizantium berusaha mengatur berbagai strategi penghancuran armada laut Utsmani di Teluk Tanduk Emas. Hanya saja upaya mati-matiannya itu diketahui oleh pasukan Utsmani sehingga mereka menggagalkan semua rencana dan usaha itu. Sultan Muhammad Al-Fatih mulai memasang meriam-meriam kuat ke arah dataran tinggi yang terletak di balik Galota. Meriam-meriam ini mulai melontarkan isinya menuju pelabuhan. Salah satu tembakan meriam itu mengenai sebuah kapal dagang hingga menyebabkan tenggelam saat itu juga. Akibatnya, kapal-kapal lain pun mulai ketakutan dan terpaksa lari untuk berlindung di balik benteng-benteng Galota. Sementara serangan Utsmani di darat juga berlangsung dalam gelombang yang cepat, serangan demi serangan. Pasukan Utsmani kembali menggunakan cara yang mengagumkan dalam upaya mereka untuk masuk ke dalam kota. Mereka membuat lubang-lubang terowongan di bawah tanah dari berbagai lokasi untuk masuk ke dalam kota. Hingga para penduduk kota itu pun mendengar suara pukulan yang sangat keras di dalam tanah yang semakin lama semakin mendekat ke dalam kota. Akibatnya, sang kaisar sendiri bersama beberapa panglima dan penasehatnya bergegas menuju sumber suara itu hingga akhirnya mereka menyadari bahwa pasukan Utsmani telah melakukan penggalian terowongan di bawah tanah agar mereka dapat memasuki kota tersebut. Maka para pelindung kota itu pun sepakat melakukan penggalian terowongan yang sama dan berhadapan dengan terowongan pasukan penyerang tanpa mereka ketahui.
Sampai akhirnya ketika pasukan Utsmani telah sampai ke terowongan yang disiapkan pasukan Bizantium untuk mereka mengira itulah lubang khusus dan rahasia yang disiapkan untuk mereka dapat memasuki kota itu. Mereka sangat bergembira dengan itu. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama karena tiba-tiba pasukan Romawi mengejutkan mereka dengan menyiramkan minyak dan materi berbakar lainnya ke tempat itu. Akibatnya banyak di antara mereka yang mengalami sesak nafas dan sebagian lainnya terbakar. Pasukan yang selamat segera kembali mundur ke arah dari mana mereka datang. Tetapi kegagalan ini tidak menyurutkan tekad pasukan Utsmani. Pasukan Utsmani kembali menggunakan metode baru dalam upaya mereka memasuki kota itu, yaitu dengan membuat benteng kayu yang besar dan tinggi yang dapat bergerak dan terdiri dari 3 tingkat. Ketinggiannya harus melebihi ketinggian pagar benteng Konstantinopel. Benteng itu ditutupi dengan perisai dan kulit yang dibasahi dengan air demi mencegah api. Benteng itu lalu dibekali pula dengan sejumlah prajurit di setiap tingkatnya. Pada tingkat atas diletakkan para pemanah yang akan memanah siapa saja yang kepalanya muncul di atas pagar benteng. Rasa takut dan frustasi mengisi hati pasukan pelindung kota tersebut saat melihat pasukan Utsmani menggerakkan benteng kayu tersebut. Mereka pun berusaha mendekatinya dari pagar benteng yang ada pada pintu Rumanos. Kaisar sendiri bersama dengan para panglimanya langsung mengawasi proses menghalangi benteng tersebut agar menjauh dari benteng. Namun pasukan Utsmani berhasil menempelkannya ke dinding benteng, lalu terjadilah pertempuran sengit antara prajurit yang ada dalam benteng kayu itu dengan pasukan Kristen yang ada di atas pagar benteng. Beberapa pasukan kaum muslimin yang ada dalam benteng kayu tersebut berhasil memanjat pagar benteng Konstantinopel. Konstantin mengira bahwa ia sudah kalah. Tetapi pasukan pelindung kota itu rupanya mengintensifkan serangan api ke arah benteng kayu itu hingga akhirnya dikuasai oleh api dan terbakar. Benteng kayu kemudian jatuh mengenai menara-menara benteng Bizantium ada di dekatnya hingga membunuh pasukan pelindung yang ada di atasnya. Begitu pula parit-parit yang ada di dekatnya kemudian dipenuhi dengan batu dan tanah. Muhammad Al-Fatih semakin yakin bahwa kota ini tidak lama lagi akan jatuh. Dia pun melakukan negosiasi terakhir. Ia tetap berusaha untuk memasuki kota itu dengan cara damai. Maka ia kembali menulis pesan kepada Kaisar untuk memintanya menyerahkan kota itu tanpa pertumpahan darah lagi. Ia juga menawarkan jaminan keamanan bagi Kaisar dan keluarganya serta para pendukungnya dan semua penduduk yang ingin keluar dari kota itu dengan aman. Dan bahwa nyawa seluruh penduduk kota itu pun akan dijaga dan tidak akan mendapatkan perlakuan buruk sedikit pun, dan bahwa mereka berhak memilih tetap tinggal di kota ini atau pergi meninggalkannya. Ketika surat tersebut sampai ke tangan Kaisar, ia segera mengumpulkan para penasehatnya dan menyampaikan hal itu kepada mereka. Sebagian dari mereka cenderung untuk menyerah, sementara yang lain bersikeras untuk melanjutkan upaya perlawanan melindungi kota itu hingga mati. Maka Kaisar ternyata cenderung kepada pandangan yang mengatakan tetap berperang hingga detik akhir. Kaisar pun membalas surat Al-Fatih dengan menyatakan bahwa ia bersyukur kepada Tuhan jika Sultan menawarkan perdamaian dan bahwa ia bersedia membayar jizyah kepadanya. Namun untuk Konstantinopel ia telah bersumpah untuk melindunginya hingga nafas terakhir dalam hidupnya. Jika tidak berhasil menjaga singgasananya, maka ia akan dikuburkan di bawah pagar-pagar benteng kota itu. Ketika surat balasan itu sampai kepada Al-Fatih, ia mengatakan, "Baiklah, tidak lama lagi kau akan mempunyai singgasana di Konstantinopel atau aku akan dikuburkan di sana." Setelah tidak mungkin lagi memasuki kota itu dengan damai, maka Sultan segera mengintensifkan penyerangan, khususnya tembakan meriam ke arah kota tersebut. Sampai-sampai meriam Sultan yang besar akhirnya meledak karena seringnya digunakan dan para operatornya tewas seketika, termasuk sang teknisi korban yang mengawasi langsung perancangan meriam tersebut. Semiyallahu liman hamide. Allahu Ekber.
Pada hari Ahad 27 Juni, Sultan Muhammad Al-Fatih mengarahkan pasukannya untuk meningkatkan kekhusyuannya, mensucikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan sholat, ibadah lain secara umum, merendahkan diri dan berdoa di hadapannya. Semoga Allah mempermudah penaklukan kota itu untuk mereka. Pada hari berikutnya, berbagai persiapan pasukan Utsmani semakin lengkap. Meriam-meriam telah siap menembak Bizantium dengan pelurunya. Sultan sendiri berkeliling mendatangi perkemahan-perkemahan pasukannya untuk melakukan pemeriksaan sekaligus memberikan arahan dan peringatan untuk selalu mengikhlaskan niat, berdoa, berkorban, dan berjihad. Sultan juga berpesan kepada pasukannya, setiap prajurit harus selalu meletakkan ajaran syariat agama kita di depan matanya. Jangan sampai ada seorang pun yang melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran ini. Hindarilah gereja dan tempat-tempat ibadah, jangan sampai ada yang mengganggunya. Biarkanlah para pendeta dan orang-orang lemah yang tidak berdaya tidak ikut berperang. Akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Saat memasuki Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya lalu sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Berita kemenangan itu pun segera diumumkan di atas mimbar-mimbar khutbah. Salat syukur segera dilakukan. Kegembiraan, kebanggaan, serta rasa syukur menyebar memenuhi kawasan Asia dan Afrika. Sebab penaklukan ini merupakan impian nenek moyang dan harapan generasi-generasi yang silih berganti. Penaklukan ini telah lama dinantikan dan ia kini telah terwujud. Sahabat Buya Milenial, penaklukan Konstantinopel berikutnya akan kembali terjadi di akhir zaman. Salah satu isyarat dari Rasulullah SAW tentang akhir zaman adalah penaklukan Konstantinopel untuk yang terakhir kalinya. Setelah itu, negeri Turki akan kembali kepada kekuasaan umat Islam hingga terbitnya matahari dari barat. Bila penaklukan Konstantinopel pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih di era Khilafah Utsmaniyah terjadi lewat peperangan yang dahsyat dengan mengerahkan pasukan besar yang didukung oleh peralatan perang yang paling modern di zamannya, tidak demikian halnya dengan penaklukan Konstantinopel di akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian pernah mendengar suatu kota yang terletak sebagiannya di darat dan sebagiannya di laut?" Mereka para sahabat menjawab, "Pernah wahai Rasulullah." Beliau SAW bersabda, "Tidak terjadi hari kiamat sehingga ia diserang oleh 70.000 orang dari Bani Ishak. Ketika mereka telah sampai di sana, maka mereka pun memasukinya. Mereka tidaklah berperang dengan senjata dan tidak melepaskan satu panah pun. Mereka hanya berkata, 'La ilaha illallah wallahu akbar.' Maka jatuhlah salah satu bagian dari kota itu." Berkata Thaur, yaitu perawi hadis, "Saya tidak tahu kecuali hal ini. Hanya dikatakan oleh pasukan yang berada di laut." Kemudian mereka berkata yang kedua kalinya, "La ilaha illallah wallahu akbar." Maka jatuh pula sebagian yang lain, yaitu darat. Kemudian mereka berkata lagi, "La ilaha illallah wallahu akbar." Maka terbukalah semua bagian kota itu. Lalu mereka pun memasukinya. Ketika mereka sedang membagi-bagikan harta rampasan perang, tiba-tiba datanglah seseorang atau syaitan seraya berteriak, "Sesungguhnya Dajjal telah keluar." Kemudian mereka meninggalkan segala sesuatu dan kembali. Hadis riwayat Muslim. Adapun penaklukan yang dilakukan bangsa Turki, maka hal itu hanya sebagai pembuka bagi penaklukan yang terakhir atau yang paling besar. Penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin akan kembali dilakukan insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.